you know. I get up all in ya. Yeah. We can hear the angels calling us. Yeah. We can see the sunrise before us. Yeah. And when I'm in that thing, I make kita ke kantin dulu aja. Yuk. Udah, mau ada ini. Udah, tar aja deh. Cok. Ini Pak. Apa telan saya? Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar dimulai, kita bisa dulu ya. Baik Pak. Abi, Hadir Pak. Galuh, Hadir Pak. Rahmat. Hadir Pak. Ya, sekarang kita akan menjelaskan makna molekul ya anak-anak. Baik Pak. Makna molekul. Makromolekul adalah molekul besar yang terikat dari ribuan atom yang terikat bersama. Mereka memainkan peran penting dalam berbagai proses biologis struktural dalam organisme. Nah, meliputi protein. Yang kedua, asam nukleat. Yang ketiga, polisakarida. Protein terbentuk dari asam amino. Dan memiliki peran penting dalam struktur dan fungsi sel. Yang kedua ada asam nukleat seperti DNA dan RNA. DNA memiliki penyimpanan makanan, dan RNA mendapatkan untuk informasi genetik. Apakah ada yang bertanya setelah Bapak menjelaskan soal ini? Ya Pak. Ayo. Apa peran utama makromolekul dalam sel? Ya. Jadi, peran utama makromolekul dalam sel adalah yaitu ada 4 macamnya. Yang pertama ada protein, asam nukleat, karbohidrat, dan lipid. Protein itu membentuk struktur sel dan berfungsi sebagai enzim untuk mempercepat reaksi kimia.
Dan dalam metabolisme sel, asam nukleat itu ada dua contohnya. DNA dan RNA menyimpan informasi genetik, dan RNA berperan dalam transkripsi dan translasi informasi genetik. Karbohidrat memberikan sumber energi utama dan menyimpan energi. Lipid memberikan batas yang selektif dan menyimpan energi. Nah, jadi itu jawaban dari soal tersebut ini. Ya, Pak. Baik, pelajaran hari ini sudah selesai tentang soal makromolekul yang kita baca dulu ini. Saya harap kalian semua paham soal ini. Paham, Pak. Nah, sekarang yang sudah habis, saya akhiri pelajaran dari sini. Hari ini saya akhiri dan kalian boleh beres-beres untuk pulang. Nah. Siap, berani mulai. Berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Getting in tune, the music's played by the madman. Forever young, born to be forever young. Do you really want to live forever? Forever, forever, forever. Udah ya mas, kita di sini baik tuh lah. Iya, kita deh. Berat gimana? Udah mas, kita ada. Ada lagi. Jaga. Maaf Pak, saya telat tadi. Saya Dari mana? habis dari WC saya Pak, sama Rahmat Pak. Terus sekarang mulai duduk atau gimana Pak? Saya tanya dulu. Aduh. Tanya apa Pak? Ini kamu gimana ceritanya nih cepat kayak gini? Tadi saya sebenarnya sebelum berangkat sekolah saya ngejemput dulu Pak di rumahnya. Lama banget Pak dia, pakai bajunya larang ke cewek. Terus pas saya udah ngejemput dia kan udah rapi tuh. Nah saya jalan dah sekolah. Nah pas udah di parkiran saya niat baru jam 6.50. Nah berarti saya jajan dulu dah, masuk dulu. Nah yang pas itu sarapan pas masuk. Telat kan saya tuh ke WC dulu. Nah pas ke WC, pas ada pelajaran bapak, saya telat. Bapak udah masuk duluan. Iya, ada apa-apa. Kirain dulu aja sekarang. Ya Pak, makasih Pak ya. Nah, baik anak-anak, sekarang pertemuan kita di minggu kedua. Sekarang kita akan membahas tentang makromolekul seperti di minggu kemarin.
Ya, baik penjelasannya. Ya, udah. Sama Nah, sekarang saya akan menjelaskan makromolekul seperti di kemarin. Makromolekul adalah molekul besar yang terdiri dari banyak atom. Umumnya terbentuk dari pengulangan unit kecil yang disebut monomer. Makromolekul sangat penting dalam berbagai bidang, termasuk biologi, kimia, dan material sains. Dan sekarang ini materi terakhir tentang makromolekul, dan saya harap kalian semua paham, dan saya ingin membuat kalian semua maju dan menjelaskan tentang makromolekul ini. Ya. Nah, sekarang saya ingin meminta Suana menjelaskan tentang polimer dan protein. Galuh, coba jelaskan. Satu, polimer. Polimer adalah jenis makromolekul yang terdiri dari rantai panjang monomer. Contohnya termasuk plastik seperti polietilena dan polipropilena. Digunakan dalam berbagai aplikasi sehari-hari. Karet digunakan dalam ban dan produk elastis lainnya. Dan yang kedua, protein. Dua, protein. Protein adalah polimer yang dibentuk dari asam amino. Mereka berfungsi dalam katalisis, enzim mempercepat reaksi kimia. Struktur, keratin dalam rambut dan kolagen dalam kulit. Transportasi, hemoglobin mengangkut oksigen dalam darah. Abi, menjelaskan tentang asam nukleat. Baik, perkenalkan nama saya Agus Saputra. Saya di sini akan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu adalah asam nukleat. Asam nukleat adalah asam nukleat seperti DNA dan RNA adalah makromolekul yang menyimpan dan mentranspirasikan informasi genetik. Fungsi mereka yaitu menyimpan informasi genetik. DNA menyimpan instruksi untuk pengembangan dan fungsi organisme. Sintesis protein. RNA berperan dalam penerjemahan informasi genetik menjadi protein. Nah, sekarang Rahmat menjelaskan tentang karbohidrat. Kenalkan, nama saya Rahmat Hidayat. Di sini saya akan menjelaskan karbohidrat. Nomor 4. Karbohidrat terdiri dari gula sederhana, monosakarida yang dapat bergabung membentuk struktur yang lebih kompleks. Mereka berfungsi sebagai sumber energi. Sumber energi glukosa digunakan oleh sel untuk menghasilkan energi. Penyimpanan energi glykogen pada hewan dan pati pada tumbuhan. Sifat dan fungsi makromolekul memiliki sifat fisik dan kimia yang bervariasi tergantung pada struktur dan komposisi mereka. Beberapa sifat ini mencakup kekuatan banyak makromolekul seperti protein dan polimer, memiliki kekuatan yang tinggi, kelarutan beberapa makromolekul larut dalam air seperti karbohidrat, sementara yang lain tidak seperti plastik. Kesimpulan,
Makromolekul adalah komponen vital dalam kehidupan dan industri. Terima kasih yang sudah masa depan dan mungkin tentang materi ini. Pelajaran hari ini saya akhiri dan kalian semua boleh merapikan perawatannya. Ya Pak. Baik Pak. Ya, berdoa mulai. Berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat skor dari mana? Video lagi ya. Rodin. Oh, enak banget balik. Abi dan Rahmat pun segala pulang. Udah nih. Siswa, pelajaran kita kali ini adalah makromolekul. Hampir semua benda-benda di sekitar kita adalah senyawa makromolekul. Cobalah kalian perhatikan benda-benda berikut ini. Tentu kalian sudah biasa menemuinya di mana saja. Pengertian sederhana dari makromolekul adalah satuan molekul besar yang berasal dari molekul-molekul kecil. Senyawa makromolekul disebut juga polimer. Kata polimer berasal dari poli dan meros, yang artinya banyak satuan. Pengertian polimer secara sederhana
dapat digambarkan sebagai kumpulan atau penggabungan monomer. Contoh sederhana pengertian polimer yang dapat ditemui dalam kehidupan ialah benang-benang ini terdiri dari beberapa monomer yang kemudian bergabung membentuk kain. Jadi, kain ini dapat dikatakan suatu polimer. Berdasarkan asalnya, polimer dibedakan menjadi dua, yaitu polimer alam dan polimer sintetik. Polimer alam banyak kita gunakan dalam kehidupan, mulai dari bahan pangan, bahan sandang, dan bahan papan. Polimer sintetik adalah polimer yang dibuat secara komersial pada pabrik industri. Tujuan pembuatan polimer sintetik diantaranya mencari bahan-bahan pengganti polimer alam yang terbatas adanya di alam. Para siswa, seperti kalian lihat bahwa baju nilon tidak tahan panas, sehingga bahan baju ini meleleh atau terbakar. Polimer semacam nilon ini disebut polimer termoplastik. Sifat termoplastik suatu polimer ini berhubungan dengan struktur molekulnya. Artinya, nilon tidak tahan panas karena memang struktur molekulnya tidak rigid, tidak bercabang, dan mengakibatkan antara monomer satu dengan monomer lainnya mudah lepas karena tidak mempunyai penyangga di tengah. Hal yang sama akan terjadi pula pada bahan-bahan yang terbuat dari plastik. Plastik ini merupakan polietena yang juga bersifat termoplastik. Artinya, plastik akan melunak bila kena panas dan akan mengeras kembali setelah didinginkan. Struktur molekul polimer sebelum dan sesudah kena panas tidak sama. Cobalah kamu perhatikan struktur molekul di bawah ini. Ini adalah struktur molekul polimer termoplastik setelah kena panas. Terlihat letak masing-masing monomernya tidak teratur dan simetris seperti keadaan awal. Sekarang mari kita lihat sifat polimer yang lain. Mangkok yang terbuat dari bahan melamin ini sangat tahan panas. Dan dalam istilah kimia, polimer semacam ini termasuk polimer termosetting. Polimer termosetting seperti melamin mempunyai struktur molekul yang rigid dan lebih rapat, yang mengakibatkan polimer jenis ini tidak mudah melar atau kembang bila kena panas. Polimer melamin setelah kena air panas, tepatnya kena panas, dapat kalian amati sebagai berikut. Strukturnya masih tetap rigid dan tumpang tindih. Hal inilah yang menyebabkan polimer termosetting tahan terhadap panas. Para siswa, seperti telah kalian ketahui bahwa molekul-molekul polimer tersusun atas satuan-satuan monomer. Berdasarkan komposisi monomernya, maka polimer dibedakan menjadi dua, yaitu homopolimer dan kopolimer. Seperti bahan baku ban ini adalah lateks.
Lateks adalah polimer alam yang rumus molekulnya berupa gabungan dari monomer-monomer isoprena. Struktur molekul lateks merupakan salah satu bentuk polimer yang monomernya sejenis atau disebut pula homopolimer. Struktur molekul polimer yang homopolimer lainnya diantaranya polietena. Polimer polietena banyak digunakan sebagai bahan baku kantong plastik, isolasi kabel listrik, dan mainan anak-anak. Sifat-sifat suatu polimer dapat divariasi dengan jalan mengubah struktur molekulnya. Bila kita mengganti sebuah atom H dari satu molekul etilen atau yang dikenal dengan etena dengan sebuah atom klor, maka kita akan memperoleh sebuah senyawa yang dinamakan vinil klorida. Polivinil klorida, disingkat PVC, merupakan polimerisasi dari monomer vinil klorida yang menghasilkan suatu plastik yang kuat. Polivinil klorida (PVC) banyak digunakan untuk bahan baku paralon. Contoh lain polimer yang monomernya juga merupakan turunan etilena diperoleh dengan menggantikan salah satu atom H dengan molekul benzen adalah polistirena. Para siswa, tentu kalian sering melihat bahkan menggunakan botol-botol plastik transparan. Ya, bahan bakunya adalah polistirena. Jika keempat atom H dari etilena semua diganti dengan 4 buah atom fluor, maka terjadilah suatu senyawa yang disebut tetrafluoroetilena yang rumus kimianya adalah C2F4. Polimernya merupakan zat yang keras, kuat dan tahan terhadap zat-zat kimia dan banyak dipakai sebagai bahan-bahan pelapis panci alat-alat dapur serta alas setrika. Polimer ini dinamakan politetrafluoroetena yang populer dengan nama teflon. Para siswa, selain homopolimer, ada jenis polimer lain yang monomernya tidak sama. Biasa dikenal dengan kopolimer. Dalam industri ban, karet sintetis dibuat dengan mereaksikan 1,3-butadiena dengan stirena. Hasil reaksinya merupakan senyawa kopolimer butadiena stirena. Butadiena stirena, disingkat BUNA, adalah salah satu contoh kopolimer. BUNA ini merupakan bahan dasar karet sintetis yang dapat diproduksi secara besar-besaran sesuai dengan kebutuhan. Kopolimer dapat dibedakan kopolimer kelompok, di mana monomer yang sama berkelompok. Kopolimer bercabang, di mana monomer yang berlawanan membentuk cabang. Dan kopolimer tak beraturan, di mana urutan letak masing-masing monomer tidak tentu. Para siswa, dalam kehidupan sehari-hari,
kita hampir selalu memakai senyawa makromolekul atau polimer. Berdasarkan pemakaiannya, maka polimer dibedakan menjadi: pertama, polimer plastik, polimer yang dapat dicetak. Kedua adalah polimer serat. Yang termasuk polimer serat ini antara lain benang nilon dan serat-serat sintetik. Yang terakhir adalah polimer elastomer, yaitu polimer yang bersifat elastis. Contoh jenis polimer ini adalah karet alam dan karet sintetis seperti polybutadiena. Para siswa, kini kita tahu bahwa hampir semua benda di alam ini merupakan makromolekul atau polimer. Contoh paling dekat tentang senyawa-senyawa makromolekul adalah tubuh kita sendiri. Energi yang tersimpan dalam hati terdiri dari senyawa glikogen yang merupakan polimer karbohidrat. Tulang belulang ini merupakan mineral yang terikat pada kolagen. Kolagen adalah polimer protein. Para siswa, demikian pelajaran kita kali ini mengenai polimer. Semoga ada manfaatnya dan menambah pengetahuan Anda. Kita akan mempelajari tentang makromolekul. Makromolekul terbagi menjadi 4, yaitu ada polimer, karbohidrat, protein, dan lipid. Apa yang dimaksud dengan makromolekul? Makromolekul yaitu polimer yang tersusun dari monomer yang merupakan molekul yang kecil dan sederhana. Pembentukan polimer biasa disebut dengan polimerisasi yang dibagi menjadi 2. Yang pertama, polimerisasi adisi, yaitu peristiwa bergabungnya monomer-monomer yang mempunyai ikatan tak jenuh atau ikatan rangkap, di mana monomer-monomer tersebut saling berikatan satu sama lainnya yang tidak ada molekul yang hilang. Contohnya, polimerisasi adisi adalah pembentukan PVC dari monomer vinyl klorida. Yang kedua, polimerisasi kondensasi, yaitu peristiwa bergabungnya monomer-monomer yang bergugus fungsional, di mana monomer-monomer bergabung satu sama lain dan ada molekul yang hilang, misalnya H2O. Contoh dari polimerisasi kondensasi adalah pembentukan protein dari monomer asam amino. Polimer berdasarkan asal. Polimer berdasarkan asal dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada polimer alam. Polimer yang terbentuk secara alami dalam tubuh makhluk hidup. Sebagai contoh, polimer amilum dari monomer glukosa yang terdapat di biji-bijian. Ada juga dari polimer protein dari monomer asam amino yang terdapat di susu, daging, telur, wol, sutra, dan lain-lain. Sebagai contoh reaksinya, reaksi dari polimerisasi protein. Yang kedua ada polimer semisintetis. Polimer yang diperoleh dari hasil modifikasi polimer alam dan bahan kimia. Contohnya ada selulosa nitrat yang sering dipasarkan dengan nama seluloid. Yang ketiga ada polimer sintetis. Polimer yang tidak terdapat di alam tetapi disintetis dari monomer-monomernya. Sebagai contoh, polimer polietena dari monomer etena yang terdapat pada kabel plastik. Contoh lain yaitu polimer PVC dari monomer vinyl klorida yang terdapat pada pipa pralon, pelapis lantai, dan juga kabel listrik. Berikut reaksi polimer polietena dan PVC. Selanjutnya, kita mempelajari tentang sifat polimer secara umum. Sifat polimer secara umum terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama ada sifat thermal.
mempunyai sifat termal yang baik, walaupun polimer bukanlah konduktor. Yang kedua yaitu sifat kelenturan, mudah diolah menjadi produk yang diinginkan. Yang ketiga yaitu sifat ketahanan terhadap mikroorganisme, biasanya dipunyai oleh polimer sintetis, sedangkan polimer alam seperti sutra, wol, dan polimer alam lainnya tidak tahan terhadap mikroorganisme. Yang keempat yaitu sifat terhadap panas, termosetting dan termoplas. Termosetting jenis polimer yang tetap keras dan tidak bisa lunak ketika dikenai panas, sedangkan termoplas dapat melunak ketika dikenai panas. Yang kelima yaitu sifat lainnya. Sifat lainnya yang dimiliki polimer yaitu ringan, bobot atau volumenya kecil, tahan korosi, dan kerusakan lingkungan yang agresif. Dimensi yang stabil karena memiliki berat molekul besar. Karbohidrat. Apa yang dimaksud dengan karbohidrat? Yaitu berasal dari kata karbon atom C dan hidrat yang artinya air H2O. Unit terkecil karbohidrat yaitu C6 yang disebut dengan sakarida atau gula yang memiliki rumus C6H12O6 atau monosakarida, contohnya yaitu glukosa. Karbohidrat berdasarkan jumlah rantai monomernya. Yang pertama ada monosakarida. Monosakarida terdiri atas 3-6 atom karbon dan zat ini tidak dapat lagi dihidrolisis oleh larutan asam dalam air menjadi karbohidrat yang lebih sederhana. Macam-macamnya yaitu ada triosa, tetrosa, pentosa, heksosa, dan heptosa. Contohnya yaitu selanjutnya ada disakarida. Disakarida yaitu senyawa yang terbentuk dari 2 molekul monosakarida yang sejenis ataupun tidak. Contohnya yaitu ada sukrosa yang terdiri dari glukosa dan fruktosa. Maltosa terdiri dari 2 glukosa. Trehalosa terdiri dari 2 glukosa. Dan laktosa terdiri dari glukosa dan galaktosa. Contohnya yaitu dari laktosa. Oligosakarida, senyawa yang terdiri dari gabungan molekul-molekul monosakarida yang biasanya merupakan gabungan dari 3-8 monosakarida. Misalnya maltotriosa dan dektrin. Polisakarida. Polisakarida senyawa yang terdiri dari gabungan molekul-molekul monosakarida yang banyak jumlahnya. Senyawa ini biasa dihidrolisis menjadi banyak molekul monosakarida. Polisakarida merupakan jenis karbohidrat yang terdiri dari lebih 6 monosakarida dengan rantai lurus atau cabang. Macam-macam polisakarida yaitu amilum, glikogen, inulin, dekstrin, selulosa, kitin, glikosaminoglikan, dan glikoprotein. Adapun struktur selulosa. Struktur monosakarida terbagi menjadi 2, yaitu konformasi Fischer. Struktur karbohidrat selain ditentukan oleh gugus fungsi, juga dapat menyebabkan terjadinya pemutaran cahaya terpolarisasi disebabkan atom C asimetris. Ada yang memutar ke kiri yang diberi nama awalan L, levo, dan yang ke kanan diberi nama awalan D, destro. Contohnya yaitu konformasi Howard. Bila C1 dan C6 rumus Fischer berdekatan atau didekatkan, akan menyebabkan rotasi pada ikatan C4 dan C5 membuat oksigen hidroksil pada C5 cukup dekat dan menjalankan adisi nukleofilik pada karbon-karbonil C1. Reaksi ini kemudian menghasilkan struktur hemiacetal siklik yang berbentuk cincin. Sifat karbohidrat. Monosakarida memiliki sifat manis larut dalam air, optis aktif, dan juga gula produksi. Yang kedua, disakarida bersifat manis larut dalam air, hidrolisis menjadi 2 monosakarida yang sejenis maupun yang berlain jenis. Beberapa bersifat gula produksi. Polisakarida, amilum memberi warna biru, hidrolisis dengan asam membentuk dekstrin dan akhirnya membentuk glukosa. Selulosa, sukar larut dalam air, asam, ataupun basa encer, larut dalam larutan kuproamonium. Glikogen memberi warna merah, mereduksi Fehling, larut dalam air dan hidrolisis dengan asam membentuk glukosa dan dengan enzim membentuk maltosa. Protein.
terbentuk dari polimerisasi peptida. Peptida merupakan polimerisasi dari asam amino yang berbeda. Asam amino merupakan turunan karboksilat yang mengandung gugus karboksil dan gugus amina. Jadi, protein merupakan suatu kopolimer. Atom C memiliki 4 tangan mengikat gugus karboksil, gugus amina, rantai samping, dan ikatan hidrogen. Asam amino di dalam air akan berubah menjadi ion-ionnya yang disebut dengan Zwitter ion. Selanjutnya, kita membahas tentang struktur protein yang terbagi menjadi 4. Yang pertama, struktur primer merupakan ikatan-ikatan peptida dari asam amino pembentuk protein. Gambarnya seperti ini. Yang kedua, ada struktur sekunder, terbentuk dari ikatan hidrogen yang terjadi antara gugus-gugus amina dengan atom hidrogen pada rantai samping asam amino, sehingga membentuk lipatan-lipatan. Yang ketiga, ada struktur tersier, interaksi struktur sekunder yang satu dengan struktur sekunder yang lainnya melalui ikatan hidrogen, ikatan ion, atau ikatan disulfida. Struktur kuarter, struktur yang melibatkan beberapa peptida sehingga membentuk suatu protein. Pada peristiwa ini, kadang terselip molekul atau ion lain yang bukan merupakan asam amino. Sifat-sifat protein ada 4. Yang pertama, sukar larut dalam air karena ukuran molekulnya sangat besar. Yang kedua, dapat mengalami koagulasi oleh pemanasan dan penambahan asam atau basa. Yang ketiga, bersifat amfoter karena membentuk ion Zwitter. Pada titik isoelektriknya, protein mengalami koagulasi sehingga dapat dipisahkan dari pelarutnya. Yang keempat, yaitu dapat mengalami kerusakan atau terdenaturasi akibat pemanasan dan penambahan logam berat. Pada denaturasi, protein dapat mengalami kerusakan dimulai dari struktur tersier sampai struktur primernya. Lipid merupakan senyawa organik nonpolar yang bersifat hidrofobik atau tidak larut dalam air. Berasal dari bahasa Yunani lipos yang berarti lemak. Lemak atau adiposit yang berisi trigliserida yang memiliki struktur ester yang tersusun dari 3 molekul asam lemak dan 1 molekul gliserol. Trigliserida. Adapun struktur asam jenuh dan tak jenuh. Sifat lipid. Sifat lipid itu ada 4, yaitu yang pertama, struktur kimianya sangat bervariasi meskipun sifat kelarutannya mirip. Yang kedua, zat organik yang bersifat hidrofobik atau tidak larut dalam air. Yang ketiga, larut dalam pelarut organik. Yang keempat, ada hubungannya dengan asam-asam lemak atau Labbaik innal hamda wal ni'mata syarika labbaik labbaik Allahumma labbaik labbaik Allahumma labbaik anjir balik kota syarikalah la syarikalah labbaik Allahumma labbaik